Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zinda Sevino dari Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 40040324630054. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kita lebih akrab dan lebih mengetahui tentang GPIO, timer, ADC, DAC, PWM, I2C, SPI, RTOS dari microcontroller. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah GPIO, General Purpose Input Output. Apa itu GPIO? GPIO merupakan pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan. GPIO menjadi dasar komunikasi antara microcontroller dengan perangkat luar seperti LED, tombol, sensor, dan modul lainnya. Setiap pin GPIO memiliki register kontrol yang menentukan arah data, input atau output, kondisi logika high atau low, serta fungsi tambahan jika poin tersebut memiliki multiplexing. Dengan fleksibilitas ini, GPIO menjadi komponen paling fundamental dalam sistem embedded. Mode dan konfigurasi GPIO. GPIO mendapat bekerja dalam beberapa mode, yaitu input atau membaca sinyal atau output mengirim sinyal, pull up, pull down, dan open drain. Mode input digunakan untuk membaca kondisi dari sensor atau tombol, sedangkan output digunakan untuk mengendalikan aktuator seperti LED atau relay. Pull up dan pull down resistor digunakan untuk memastikan kondisi logika stabil saat tidak ada sinyal. Konfigurasi GPIO dilakukan melalui register khusus pada microcontroller yang mengatur arah dan fungsi pin. Implementasi GPIO. GPIO sering digunakan dalam aplikasi sederhana seperti menyalakan LED, membaca tombol, hingga komunikasi sederhana antar perangkat. Contohnya ketika tombol ditekan, dia akan mendapatkan input. Microcontroller yang akan membaca logika high lalu menyalakan LED atau output. GPIO juga dapat digunakan untuk bit bagging dalam komunikasi serial jika hardware khusus tidak tersedia. Kemampuan ini membuat GPIO sangat penting dalam tahap awal pengembangan sistem embedded. Lalu yang kedua ada timer. Timer adalah modul dalam microcontroller yang digunakan untuk menghitung waktu berdasarkan clock internal atau eksternal. Timer bekerja dengan menghitung pulsa clock dan menghasilkan delay, interrupt atau sinyal tertentu. Timer sangat penting dalam aplikasi real-time seperti pengukuran waktu, pembangkitan sinyal periodik, dan pengendalian proses otomatis. Ada jenis dan mode timer. Timer memiliki beberapa mode seperti up counting, down counting, dan PWM mode. Selain itu, terdapat timer dengan fitur interrupt yang memungkinkan microcontroller menjalankan fungsi tertentu ketika nilai hitungan tercapai. Prescaler digunakan untuk membagi frekuensi clock sehingga timer dapat menghasilkan interval waktu yang lebih panjang. Timer juga dapat digunakan dalam mode capture dan compare untuk pengukuran sinyal. Aplikasi timer. Timer digunakan dalam berbagai aplikasi seperti delay non-blocking, pengendalian motor, pembangkitan PWM, dan sistem scheduling sederhana. Contohnya, timer dapat digunakan untuk menyalakan LED setiap 1 detik sekali tanpa menghentikan proses utama. Dalam sistem kontrol, timer sering digunakan untuk menjaga kestabilan sampling data sensor secara periodik. Yang ketiga ada ADC, Analog to Digital Converter. Pengertian ADC sendiri. ADC atau Analog Digital Converter adalah modul yang mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Sinyal analog seperti tegangan dari sensor suhu atau cahaya tidak dapat langsung diproses sehingga perlu dikonversi. ADC memiliki resolusi tertentu, misalnya 10 bit atau 12 bit, yang menentukan tingkat ketelitian hasil konversi. Cara kerja ADC. ADC bekerja dengan mengambil sampel tegangan input dan membandingkannya dengan referensi tegangan atau VREF. Proses ini menghasilkan nilai digital yang proporsional terhadap tegangan input. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin akurat hasil konversinya. Proses sampling rate juga penting karena menentukan seberapa cepat ADC dapat membaca sinyal analog. Aplikasi ADC. ADC digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembacaan sensor suhu, tekanan, cahaya, dan potensiometer. Contohnya, sensor suhu menghasilkan tegangan analog yang kemudian dikonversi menjadi nilai digital untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. ADC juga digunakan dalam sistem monitoring dan kontrol berbasis sensor.
Lalu lanjut ada DAC atau PWM. Pengertian DAC atau PWM. DAC atau Digital to Analog Converter adalah kebalikan dari ADC, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun tidak semua microcontroller memiliki DAC, sehingga digunakan PWM atau Pulse Width Modulation sebagai alternatif untuk mensimulasikan sinyal analog. PWM menghasilkan sinyal digital dengan duty cycle tertentu yang merepresentasikan nilai analog. Cara kerja PWM. PWM bekerja dengan mengatur rasio antara waktu high dan low dalam satu periode sinyal. Duty cycle yang lebih besar menghasilkan tegangan rata-rata yang lebih tinggi. Dengan menggunakan filter low pass, sinyal PWM dapat diubah menjadi sinyal analog yang halus. PWM biasanya dihasilkan menggunakan timer dalam microcontroller. Aplikasi DAC atau PWM. PWM banyak digunakan untuk mengontrol kecepatan motor, kecerahan LED, dan sinyal audio sederhana. DAC digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan sinyal analog murni seperti audio processing. PWM lebih populer karena lebih mudah diimplementasikan dan tidak membutuhkan hardware tambahan. Lalu lanjut lagi ada I2C atau Inter-Integrated Circuit. I2C adalah protokol komunikasi serial yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA, data, dan SCL atau clock. I2C memungkinkan komunikasi antara beberapa perangkat menggunakan sistem master-slave. Protokol ini banyak digunakan karena hanya membutuhkan dua kabel dan mendukung banyak perangkat dalam satu bus. Cara kerja I2C. Dalam I2C, master mengontrol komunikasi dengan menghasilkan sinyal clock. Setiap perangkat memiliki alamat unik yang digunakan untuk identifikasi. Data dikirim dalam bentuk byte dengan bit acknowledgement atau ACK. Untuk memastikan data diterima, I2C juga mendukung komunikasi multi-master. Aplikasi I2C. I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor seperti sensor suhu, RTC, EEPROM, dan LCD. Contohnya, microcontroller dapat membaca data dari sensor melalui I2C dan menampilkannya di LCD. I2C sangat efisien untuk komunikasi jarak pandang dalam. Lalu lanjut ada SPI, Serial Peripheral Interface. Pengertian SPI. SPI adalah protokol komunikasi serial yang lebih cepat dibandingkan I2C dan menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan SS. SPI bekerja dengan sistem master-slave dan biasanya digunakan untuk komunikasi berkecepatan tinggi. Cara kerja SPI. Dalam SPI, mengontrol clock yang memilih slave menggunakan pin SS. Data dikirim secara full duplex, artinya data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. SPI tidak menggunakan alamat seperti I2C, tetapi menggunakan pin seleksi untuk memilih perangkat. Aplikasi SPI. SPI digunakan pada perangkat seperti SD card, display TFT, dan sensor berkecepatan tinggi. Karena kecepatannya tinggi, SPI cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar dalam waktu singkat. Namun, SPI membutuhkan lebih banyak pin dibanding I2C. Lalu lanjut ada RTOS, Real Time Operating System. Pengertian RTOS sendiri adalah sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan tugas secara real time dengan timing yang deterministik. RTOS memungkinkan multitasking sehingga beberapa tugas dapat berjalan secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam sistem embedded kompleks. RTOS memiliki konsep seperti task, scheduler, semaphore, mutex, dan interrupt handling. Scheduler menentukan urutan eksekusi task berdasarkan prioritas. Semaphore dan mutex digunakan untuk sinkronisasi antara task agar tidak terjadi konflik data. Lalu ada aplikasi RTOS. RTOS digunakan dalam sistem kompleks seperti robotika, otomotif, dan IoT. Contohnya task membaca sensor, task lain mengontrol motor, dan task lainnya mengirim data ke server. RTOS memastikan semua proses berjalan tepat waktu tanpa saling mengganggu. Nah, demikian dari penjelasan dari beberapa materi. Harapannya dapat dipahami dengan baik apa itu GPIO, apa itu ADC, DAC, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.